PT saya. Lalu setelah itu silahkan sampaikan argumennya. Ya, jadi silahkan sebutkan namanya, lalu sampaikan argumen. Sudah terlihat ya, anak-anak? Sudah, Pak. Oke, ya. Nah, kita langsung ke pertanyaan pertama. Nah, ini ada satu tabel ya, satu tabel di mana saya mencontohkan misalnya nih, gejala sosial yang berkaitan dengan globalisasi. Saya mengambil globalisasi yang lebih spesifik dalam bidang pendidikan. Ya, di bidang pendidikan seperti kita tahu misalnya di Jakarta ini sudah banyak sekali sekolah-sekolah yang menggunakan kurikulum Cambridge. Sekolah-sekolah yang pengantarnya menggunakan bahasa Inggris. Baik itu bilingual school atau memang sekolah benar-benar sekolah internasional seperti itu ya. Banyak juga kampus-kampus di Indonesia yang membuka kelas-kelas internasional sehingga pengantarnya menggunakan bahasa Inggris dan orang-orang dari negara lain pun bisa kuliah di situ. Dan saya mengambil contoh salah satunya adalah dengan adanya globalisasi di bidang pendidikan ini memungkinkan adanya pertukaran pelajar antara Indonesia dengan Singapura ataupun dengan negara lain. Sehingga kita bisa sering lihat ya, orang luar negeri sekolah di Indonesia ataupun orang Indonesia pun juga sekolah di luar negeri dengan adanya pertukaran pelajar. Nah, itu salah satu pengaruh globalisasi dalam kehidupan terutama di bidang pendidikan. Dan masih banyak lagi ya, globalisasi di bidang kebudayaan, di bidang ekonomi, di bidang pariwisata dan seterusnya. Karena ini hanya salah satu contoh. Nah, saya ingin anak-anak di sini karena kata yang kedua adalah westernisasi, saya ingin kalian bisa memberikan contoh nyata yang kalian amati dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira apa sih pengaruhnya westernisasi ini dalam kehidupan kita sekarang ini? Contohnya apa salah satunya? Itu pertanyaannya. Saya mau nyoba, Pak. Ya, silakan sebutkan nama. Lalu. Nama saya John Mozart, absen 18. Kan Ya. westernisasi itu kan gaya hidup yang mengikuti pola hidup kebarat-baratan, Pak. Kalau di Ya. Indonesia itu contohnya mungkin kayak gaya berpakaiannya. Kan di Indonesia itu kan tertutup, tapi karena mengikuti gaya barat, jadi agak terbuka, agak vulgar itu. Terus yang kedua juga, di Indonesia itu kan khasnya lagu dangdut atau apa. Karena sekarang udah kena westernisasi, jadi suka K-pop sama lagu barat yang lain, Pak. Gitu, Pak, contohnya, Pak. Oke, berarti saya catat ya, menurut John Mozart Raharjo, nggak ada officialnya karena saya nggak bisa lihat, dari cara berpakaian dan dari segi musik ya, musik. Dari segi berpakaian itu mulai banyak orang-orang Indonesia yang mengikuti tren untuk berpakaian terbuka atau pakaian yang kurang bahan gitu ya, yang menurut nilai dan keyakinan orang Indonesia sendiri itu tidak sopan seperti itu. Dan itu banyak sekali kita lihat kalau kita pergi ke pusat perbelanjaan atau pergi ke daerah yang memang itu banyak sekali orang-orang yang gaya hidupnya perkotaan. Dan termasuk juga di bidang musik, ternyata hampir setiap hari trending di Twitter itu ya nggak jauh-jauh lah dari K-pop misalnya. Itu ternyata itu sangat berpengaruh sekali ya, K-pop ataupun musik. Saya yakin di handphone anak-anak semuanya banyak playlist musiknya musik-musik luar ya, musik-musik Amerika, musik-musik Inggris dan seterusnya. Dan itu menurut John Mozart adalah salah satu pengaruhnya westernisasi bagi kehidupan. Ada yang punya pendapat lain selain dari segi cara berpakaian dan musik? Sudah ada dua yang menjawab ya, Christopher dan John. Silakan. Saya, Pak. Saya, Pak. Oke, yang keras dulu tadi siapa? Sebutkan. Yang awal.
Halo, silakan sebutkan nama lalu jawabannya. Halo, Ya, apakah saya Sarah ya Alaya Murti, absen 35. Sarah ya silakan Sarah. Ya, menurut saya pergaulan, Pak. Bisa dijelaskan lebih lanjut? Banyak banget sekarang pergaulan bebas yang marak di sini, seks bebas atau LGBT, lalu merokok di saat umurnya belum 18 tahun ke atas, dan juga mereka yang kadang menggunakan bahasa asing yang masuk ke dalam bahasa Indonesia. Seperti itu, Pak. Oke, berarti bahasa campuran ya, ibaratnya bahasa apa ya? Ya tahulah itu kalau Pak, kayak gitu. ya ibaratnya anak jaksel lah kalau guyon-guyonnya itu, oh kamu anak jaksel ya karena sering ngomong pakai bahasa campuran, pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia, ataupun juga tadi menurut Sarah dari segi pergaulan bebas dan juga merokok. Tapi merokok itu sebenarnya Indonesia sudah ada sejak dulu ya, sudah ada sejak dulu, dan bahkan kalau di luar itu saya lihat di podcastnya Deddy Kobuser kalau nggak salah, di Amerika misalnya kita mau beli rokok tuh ya harus ada KTP dulu. Kalau 18 tahun ke atas baru kita dapat rokoknya, kalau di bawah pasti tidak. Tapi di Indonesia justru anak-anak SD pun bisa dengan bebas leluasa membeli rokok. Ya itu kalau rokok saya kayaknya kurang sepakat ya, karena itu memang sudah menjadi tradisi Indonesia sejak dulu. Tapi kalau yang tadi pergaulan bebas ataupun cara berbicara, nah saya sepakat itu ya, karena dari segi cara berbicara sekarang ya memang campuran ya, bahasa asing, bahasa Indonesia itu termasuk bagian pengaruh dari westernisasi. Oke, terima kasih Sarah sudah berpendapat. Iklan dulu jagung manis ya. Selanjutnya konsumerisme. Nah, silakan yang mau memberikan salah satu contohnya dalam kehidupan. Tadi globalisasi sudah, westernisasi sudah, sekarang konsumerisme. Kalau kalian sudah baca materi yang saya berikan pasti paham. Siapa mau jawab? Ya, silakan. Sebutkan nama, biasa ya. Indisari, absen 39. Ya. Salah satu pengaruh konsumerisme itu sifat yang ingin beli barang terus-menerus, padahal barang yang ingin dibeli itu bukan kebutuhan, tapi cuman keinginan semata aja. Kayak misalnya lihat harga turun dikit, langsung beli tanpa mikirin itu nanti sebenarnya bakal digunain atau enggak, gitu-gitu, Pak. Oke, berarti salah satu pengaruhnya menurut Cindy adalah orang menjadi semakin konsumtif dalam membeli barang, bukan karena kebutuhan tetapi keinginan gitu. Iya, Pak. Kalau menurut Vindi sendiri, biasanya dalam hal apa nih yang banyak orang itu mengikuti tren? Biasanya barang apa yang sering ditunggu-tunggu kehadirannya nih? Contohnya? Kalau menurut saya sih Pak, nggak ada spesifikasi barang, karena kalau dari yang kita lihat sekarang, orang-orang tuh apapun yang lagi ngetren pasti banyak yang bakalan ngikutin juga, mulai dari baju, barang, dan hal-hal lainnya gitu Pak. Jadi apapun yang ngetren kemungkinan besar orang-orang bakalan langsung beli gitu Pak. Oke, jadi bisa baju atau bisa barang atau ponsel atau banyak ya sebenarnya yang trennya berganti-ganti dan membuat orang ingin membeli dan membeli lagi seperti itu. Nah, satu lagi pertanyaan boleh dijawab oleh Vindi atau jawaban teman yang lain. Dari sudut pandang Vindi tadi berarti konsumerisme bagi individu saya simpulkan ini lebih berpengaruh ke negatif ya, karena membuat orang menjadi semakin konsumtif seperti itu. Nah, kalau saya melihat dari sisi yang berbeda,
apakah ada dampak positif dari konsumerisme ini bagi kehidupan masyarakat luas ataupun bagi negara misalnya? Ada, Pak. Ya, silakan, apa kira-kira menurut Vindi? Pertumbuhan ekonomi karena konsumennya semakin bertambah, Pak. Oke, jadi pertumbuhan ekonomi ya. Kalau pertumbuhan ekonominya meningkat, apa implikasinya bagi warga negara? Pendapatan negara juga meningkat. Pendapatan negara juga meningkat. Tentu saja sumber pendapatan negara meningkat ya. Kayak misalnya nih, kalian di masa pandemi sekarang ini kan pemerintah banyak memberikan ini ya, bantuan sosial tunai. Dulu masih berupa sembako, tapi karena dikorupsi diganti bantuan sosial tunai. Atau program lain prakerja, atau program untuk guru honorer, atau program untuk keluarga prasejahtera, atau keluarga PKH, atau keluarga harapan, itu kan banyak mendapatkan bantuan sosial tunai dari pemerintah berupa uang tunai gitu ya. Tujuan utamanya apa? Logikanya, oh kok pemerintah malah ngasih banyak bantuan sementara pemerintah sendiri nih pendapatannya tidak menentu. Ya karena itu tadi, untuk memutar perekonomian, ketika masyarakat punya uang, maka dia ketika ingin membelanjakan ya ke pedagang atau membelanjakan uangnya itu kan berarti ada perputaran ekonomi di situ. Karena pandemi ini banyak orang yang menahan uangnya untuk dikeluarkan karena merasa bahwa situasinya tidak menentu. Sehingga ketika terjadi tingkat konsumsi yang meningkat di masyarakat, tentu itu akan menggerakkan perekonomian, pendapatan dari pengusaha pasti akan naik. Kalau pengusahanya untung, pasti dia akan menambah lapangan kerjaan, membuka lapangan pekerjaan baru, dan pasti negara memperoleh pajak dari situ ya. Kayak kita mau pergi ke minimarket, itu pasti 10%-nya disetor ke negara karena pajak pertambahan nilainya. Nah, berarti dari sisi yang lain, ternyata konsumerisme atau tingkat konsumsi yang tinggi itu justru akan meningkatkan penerimaan pajak juga bagi suatu negara, dan itu ujung-ujungnya untuk pembangunan. Kayak misalnya di Jakarta inilah, coba ada yang rumahnya di Depok? Rumahnya di Depok ada di sini? Tidak ada ya, rata-rata di Jakarta semua. Kalau kalian pergi ke Depok, kita bisa melihat keadaan di Jakarta dan Depok tuh dari infrastrukturnya, dari jalan itu bisa terlihat ya. Mayoritas jalan di Jakarta semua aspal. Kalau ada lubang sedikit ditempel, pokoknya semua mulus lah. Karena apa? APBD-nya tinggi, tingkat perputaran ekonominya, tingkat perputaran uangnya besar. APBD Jakarta di tahun 2021 ini kalau nggak salah 82 triliun. Di Depok karena kota penyangga, kota yang cukup kecil, tidak terlalu besar APBD-nya, sehingga banyak jalan-jalan yang tidak beraspal dan bahkan infrastruktur seperti trotoar atau jalur airnya tidak bagus gitu ya, sehingga banyak jalan bergelombang dan seterusnya. Nah, berarti satu sisi konsumerisme itu dampaknya negatif, satu sisi juga bisa positif, tergantung dari sudut pandangnya yang mana yang akan kita gunakan. Itu yang mau saya sampaikan petang. Lalu yang keempat adalah modernisasi. Tadi Vindi sudah ya. Silakan berpendapat, kira-kira pengaruh dalam kehidupan kalau kaitannya sama modernisasi itu apa contohnya? Saya, Pak. Oke, silakan. Kalau menurut saya, pengaruh modern. Sebutkan nama, kan tadi bilangnya sebutkan nama dulu biar saya bisa catat, baru berpendapat. Gebi, Pak. Siapa? Gebi. Gebi ya, silakan. Menurut saya, pengaruh modernisasi itu ada dalam komunikasi. Jadi orang-orang dapat berkomunikasi tanpa melalui bertatap muka, melainkan dapat lewat smartphone atau telepon genggam. Terus pengaruhnya lagi selain komunikasi ada dapat membeli barang tanpa harus pergi ke pasar atau mall. Jadi kita bisa beli barang melalui aplikasi online. Oke. Menurut Gebi tadi
dalam hal komunikasi dan dalam hal jual beli barang ya. Berarti ini dari segi yang positif ya, Gaby ya. Ada nggak dari Gaby sendiri yang menyoroti modernisasi dari sisi negatifnya? Nah, atau yang lain bisa? Ada Pak. Ya, silakan. Kan karena adanya teknologi jadi bisa penyebaran konten-konten porno dari internet. Habis itu masuknya budaya-budaya luar. Terus Ya. adanya cyberbullying di media sosial. Oke. Berarti intinya ada penyebaran berita porno, cyberbullying itu merupakan salah satu dampak negatif dari globalisasi. Itu ya yang saya catat ya. Berarti intinya bisa kita pandang sebagai sesuatu yang positif, bisa kita pandang sebagai sesuatu yang negatif. Oh ya, untuk anak-anak yang kan di classroom sudah saya posting ya, itu jangan dijawab dulu ya. Jangan dijawab dulu karena sudah ada 10 yang menyerahkan di situ. Berarti kalau kalian sudah menjawab yang nomor 2, berarti kalian tidak percaya diri terhadap diri kalian sendiri. Yang di classroom ya, sudah ada 10 yang saya lihat untuk menyerahkan. Itu nanti dijawabnya nanti ketika pembelajaran sudah selesai. Jangan dijawab dulu. Kecuali yang memang izin ya tidak hadir itu bisa langsung dijawab. Kayak Maritza ataupun Nur Ain itu bisa dijawab. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada satu gambar. Kira-kira gambar apa ini di sini? Apa kira-kira kesimpulannya gambar apa ini? Ini kalian bisa menginterpretasikan sendiri ya, ada gambar ini. Nah, pertanyaan saya adalah ini merupakan salah satu bagian dari globalisasi ya di bidang budaya, karena bule yang dia mempelajari budaya Indonesia. Kalau kalian kuliah di Institut Seni Indonesia, baik itu di Jogja, di Solo, ataupun di Bali, kalian akan menemui teman-teman yang berasal dari luar negeri yang memang dia mempelajari kebudayaan kita, seperti gamelan, seni tari-tarian, ataupun yang lain. Apa kira-kira dampak positif dari gambar ini yang bisa kalian lihat ya, ketika orang luar dia mempelajari kebudayaan kita, apa kira-kira dampak positifnya? Itu pertanyaannya. Saya Pak Muhammad Ridwan Eswa. Ya, silakan. Menurut saya nantinya kebudayaan Indonesia dapat dikenal luas. Muhammad Ridwan tadi ya? Iya Pak. Ya, silakan dilanjutkan. Dapat dikenal luas dan budayanya tidak akan punah karena tetap dimainkan atau dilestarikan. Oke. Kalau misalnya budaya Indonesia dikenal luas oleh masyarakat luar negeri, apa dampak lain yang positif bagi kita? Selain tadi tidak punah, tetap dapat dilestarikan. Adakah dampak lain yang menurut Ridwan bisa dilihat? Silakan. Misalnya nih, dengan adanya orang-orang luar negeri mempelajari budaya kita, mereka semakin mengenal kebudayaan kita. Nah, tentu kan kalau hanya mengenal saja, apa untungnya bagi kita? Kan tentu ada sisi lain yang menguntungkan kan, ketika banyak orang luar negeri yang mengenal budaya Indonesia. Keuntungannya apa bagi bangsa Indonesia ketika banyak orang luar mengenal budaya kita? Itu pertanyaan. Silakan. Boleh siapapun yang menjawab. Ya Pak, mencoba Pak. John Mozart. Dan Mozart. Nah, keuntungannya kalau misalnya tradisi Indonesia banyak dikenal orang-orang luar, Pak. Orang luar jadi semakin pengen belajar tradisi lain di Indonesia, jadi semakin banyak yang mau datang ke Indonesia. Nah, hal itu meningkatkan keuntungan negara juga. Devisa negara jadi meningkat.
gitu Pak. Jadi secara tidak langsung John sendiri mau mengatakan bahwa itu akan berimbas ke tingkat pariwisata. Ya, pariwisata yang kita semakin meningkat karena semakin banyak orang yang penasaran sih, wah kayaknya menarik nih budaya kayak gini. Ya, kayak Bali, banyak orang luar itu ketika ditanya, do you know Indonesia, dia nggak tahu di mana Indonesia itu. Tapi ketika ditanya, kamu tahu Bali? Ya, saya tahu. Padahal Bali bagian dari negara kita. Kenapa mereka bisa dikenal? Karena Bali sering mempromosikan, bahwa mereka punya tempat wisata ini, kebudayaan yang menarik, dan kalau kita pergi ke Bali kan memang unik ya, karena mayoritas beragama Hindu, setiap rumah itu ada puranya, dan memang mereka sangat memaksimalkan potensi, baik itu potensi alam ataupun budaya di wilayahnya. Sehingga tentu kalau tingkat pariwisata meningkat, tingkat perekonomian warga juga meningkat karena semakin banyak orang yang mengeluarkan uang untuk membeli ini, membeli itu untuk di bidang pariwisata. Itu yang kesimpulannya dari ini. Oke, terima kasih tadi sudah dijawab oleh Ridwan dan John Musad. Selanjutnya, nah ini ilustrasi yang saya sampaikan terkait dengan ada perkembangan di bidang e-commerce. Ya, seperti kalau saya boleh sebut nama merek ya, Bukalapak, Tokopedia, Lazada, Shopee, dan seterusnya, dan kawan-kawannya itu kan sedang berkembang pesat di Indonesia. Mereka tidak mengenal istilah bangkrut karena semua orang saat ini beralih ke dunia digital. Nah, dengan adanya potensi itu, nah, saya ingin kalian membayangkan, misalnya kalian ini, baik laki-laki atau perempuan, adalah seorang ibu rumah tangga atau wanita single atau siapapun lah itu ya, yang dia tidak berkarir di luar rumah, ya dia hanya mengurus dalam rumah tangganya. Kira-kira dengan adanya potensi e-commerce ini, bagaimana kamu memaksimalkannya? Kalau kalian adalah seseorang yang misalnya saja ibu rumah tangga yang tidak berkarir di luar rumah, tapi hanya mengurus keluarga. Itu pertanyaan saya. Saya belum mendengar dari Abinaya, Abiasa, Alfarel, Alfat, Amelia, Angga. Banyak ini ya yang belum saya dengar suaranya. Bentar, ada Dava, Dista. Dista nih belum pernah dengar nih. Fayas, Felisa, ini Resia, Indri, ada banyak sekali yang belum berpendapat. Silakan. Ini hanya kalian mengandaikan sebagai seorang ibu rumah tangga atau sebagai wanita, atau sebagai seseorang yang memang tidak berkarir di luar rumah, tapi ada potensi perkembangan e-commerce ini. Bagaimana kamu memaksimalkan perkembangan di bidang e-commerce ini, untuk meningkatkan produktivitas itu? Silakan, ada yang mau jawab? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Berarti ini nggak ada yang mau jawab ini pertanyaan ini. Kita lanjut aja. Karena saya tidak mau menunjuk siswa ya, karena biar muncul sendiri percaya dirinya untuk berpendapat. Nah, untuk gambar yang selanjutnya ini silahkan untuk menginterpretasikan masing-masing, kira-kira ini gambar apa ya. Tapi kalau menurut pendapat kalian ini kira-kira gambarnya tentang apa ini? Di sini, apa? Ada yang punya pendapat ini gambar tentang apa? Konser Pak. Konser. Selain konser? Tempat disco. Nah, diskotik, konser ya bisa ya, silahkan kalian menginterpretasikan sendiri. Nah, kira-kira ketika kalian membayangkan orang-orang yang ada di dalam gambar ini,
Ya, orang sedang dia menikmati konser atau dia pergi ke diskotik, dia joget-joget, dia menghabiskan malamnya di situ, dia mungkin mabuk atau minum alkohol, ataupun dia juga ada pergaulan bebas di situ dan seterusnya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Apakah kamu setuju bahwa perilaku orang-orang yang ada di dalam situasi ini termasuk bagian dari perilaku yang hedonis? Tentu kalian sudah membaca apa materi tentang hedonisme yang saya berikan tadi ya. Nah, setuju nggak kalau ini termasuk bagian dari perilaku yang hedonis? Pak. Ya, silakan. Yosa Pak, absen 40. Yosa, ya, silakan Yosa. Kalau menurut saya, yang bawakan ya Pak, Ya, yang di bawah. ini termasuk perilaku hedon, soalnya kayak nggak perlu, mendingan uangnya itu dipakai buat kayak yang lain gitu. Seperti itu sih Pak. Kayak mau bazir aja gitu buat kayak konser. Ya mungkin sekali-kali sih nggak apa-apa, cuman ini kalau tiap hari kan kayak gitu Pak. Oke, jadi intinya mau membazir ya, nggak ngapain sih, nggak penting juga. Dan kalau ini sudah menjadi gaya hidup ya tentu ini bisa menjadi perilaku yang hedonis ya. Bayangkan kalau kita tiap hari pergi ke klub malam atau pergi atau ibaratnya makan siang, makan malam, makan pagi, semuanya di restoran. Nah, itu ya mungkin bagi orang-orang tertentu ya masih mampu ya, tapi kalau pendapatannya sebenarnya pas-pasan tapi gaya hidupnya sangat tinggi ya, maka ini termasuk perilaku yang hedonis tadi menurut Yosa Alisa. Ada yang punya pendapat lain? Ada pendapat lain tentang ini? Oke, kalau tidak ada saya lanjut ya, jadi biar cepat aja di sini. Nah, ini saya contohkan gambar. Ini salah satu bagian dari globalisasi yang merupakan dampak negatif ya, bahwa Indonesia itu merupakan pasar yang sangat potensial untuk narkoba karena penduduknya besar dan memang apa ya, remajanya juga banyak, mudah dipengaruhi, dan kayak hukumnya itu kayak ya sebenarnya hukumnya kuat sih, cuma oknum-oknumnya itu banyak yang bermain di situ. Nah, sehingga narkoba ini menjadi salah satu masalah yang sangat serius di Indonesia ini dan bahkan di negara-negara lain. Karena pasti setiap negara ada peredaran narkoba ini. Nah, berarti saya mengatakan bahwa ini merupakan dampak dari globalisasi yang tidak selalu positif. Ini adalah dampak negatifnya, ada peredaran narkoba. Nah, bisakah kalian memberi contoh lain masalah bersama yang diakibatkan dari adanya globalisasi ini selain peredaran narkoba ini? Coba berikan contoh masalah bersama yang dihadapi oleh negara-negara di dunia akibat dari adanya globalisasi. Ini saya contohkan untuk apa ya, umpan untuk sebagai apa, biar kalian bisa berpikir lebih jauh. Ini contohnya narkoba, karena semua negara pasti ada masalah terkait dengan narkoba. Nah, kira-kira masalah lain apa ya yang menjadi masalah bersama bagi negara secara global? Nah, silakan. Saya beri waktu dulu ya untuk berpikir kira-kira apa yang menjadi masalah bersama akibat dari adanya globalisasi. Saya contohkan lain, misalnya terorisme. Ya, terorisme, negara kita kan juga punya
sampai punya Badan Penanggulangan Nasional Terorisme atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT ya. Itu. Dan terorisme seperti yang kita tahu tidak hanya berkonsentrasi di negara-negara Timur Tengah seperti Suriah atau Irak yang dengan ISIS-nya gitu ya, tapi sudah menjalar ke semua negara gitu. Indonesia ada terorisme, di Australia, Amerika, di negara-negara barat pun juga mengalami ini. Karena terorisme sekarang sudah semakin modern ya, tidak selalu berwujud perang senjata, tapi sudah masuk ke ranah ideologis, mempengaruhi ideologi agar dia memberontak terhadap negara dan seterusnya. Nah, ada nggak masalah lain yang diakibatkan dari adanya globalisasi ini? Saya mau nyoba, Pak. Ya, silakan. Saya John Mozart, absen 18. Kalau menurut saya, dampak dari globalisasi sekarang kan zamannya internet, menurut saya itu ada dark web, Pak. Website gelap yang ngejual senjata-senjata bahaya, tapi cara penjualannya itu mereka kirim lewat jasa paket. Nah kan kalau jasa paket itu kan kita kan nggak tahu, yang punya jasa paket itu cuma ngirim-ngirim barang doang. Gitu, Pak. Dark web ya berarti ya? Unik ini ya, dark web. Tadi saya juga dengar di kelas lain itu ada yang bertanya tentang dark web di IPS 3, IPS 1, dan di IPS 2 ini juga disebutkan istilah dark web, dan jujur saya belum membaca atau belum mendalami lagi apa sih tentang dark web. Berarti saya ketinggalan informasi ya ini tentang dark web. Tapi kalau dari pendapatnya John tadi, ini kayak situs-situs gelap yang menjual barang-barang ilegal gitu ya, termasuk senjata, sehingga sangat berpotensi merugikan. Itu ya intinya ya. Iya, Pak. Selain senjata, apalagi yang dijual biasanya kalau dalam dark web itu? Apakah selalu ini mobilnya Senjata paling organ bahan yang kayak binatang langka gitu, Pak. Ya, penyelundupan hewan-hewan yang dilindungi seperti itu ya, kayak gading gajah ataupun kulit harimau seperti itu mungkin ya. Ya, itu juga termasuk yang dilindungi. Oke. Ada yang lain yang berpendapat? Terima kasih John Mozart sudah 3 kali berpendapat ya. Oke, tidak ada. Oke, kita lanjut. Jadi lebih cepat ya. Kalau tidak ada yang berpendapat ya mau di mana lagi, karena saya tidak ingin menunjuk, biar anak-anak sendiri untuk mengemukakan pendapatnya. Nah, ini saya ambil screenshot dari salah satu berita online yang saya kutip dari Solo Post. Intinya adalah dengan adanya digitalisasi, ini merupakan salah satu solusi bagi UMKM dalam menghadapi pandemi ini. Ada yang tahu UMKM itu kepanjangannya apa? Usaha mikro kecil menengah. Oke, betul. Usaha mikro kecil menengah. Ya kayak warung-warung, kayak apa ya yang biasanya kita lihat itu namanya UMKM ya. Itu namanya UMKM. Dan kaitannya apa dengan digitalisasi? Nah, tentu di sini pertanyaan saya adalah, tentu kalian tahu ya apa yang dimaksud dengan digitalisasi. Apalagi ini di masa pandemi dan UMKM harus ada inovasi terkait dengan cara memasarkan produknya. Nah, menurut pendapat kalian, apa sih dampak positif dari berita di atas? Menurut pendapat kalian, berarti intinya adalah apa dampak positif dari adanya digitalisasi di masa pandemi ini untuk UMKM ini, biar dia bisa bertahan. Saya Pak. Boleh, silakan. Gracia, ya, silakan. Dampak positifnya karena ada digitalisasi dapat memperluas pemasaran produknya, dan juga UMKM ini kan sekarang memasarkan produknya secara online. Seperti itu, Pak. Oke, berarti memperluas pangsa pasar ya intinya ya. Iya, Pak. Kalau menurut Gracia sendiri, apa yang kira-kira akan terjadi kalau UMKM itu dia tidak mengikuti
perkembangan zaman, dia tidak mau terlibat dalam bisnis digital, dia hanya punya toko fisik saja, apa kira-kira dia akan tertinggal atau tidak dibandingkan dengan yang mengikuti dunia digital? Menurut saya mungkin akan tertinggal karena di masa pandemi sekarang ini juga orang-orang kebanyakan pada lebih sering berbelanja online dibandingkan langsung pergi ke tokonya, Pak. Oke, betul. Berarti kesimpulannya mau tidak mau dengan adanya modernisasi ini kita harus berinovasi ya. Misalnya kalian pergi ke mall di Jantung itu ya, dulu Ramayana itu ramai banget tuh. Ramayana, saya sering pergi ke situ. Tapi sekarang dengan adanya pandemi itu sangat sepi. Ya, di Gramedia itu dulu juga ramai banget, sekarang sangat sepi. Karena orang mulai menghindari pertemuan secara fisik dan kita tidak tahu ya sampai kapan ini akan berlangsung. Apakah bulan depan, apakah tahun depan, kita tidak akan tahu kapan pandemi ini berlangsung. Dan dengan digitalisasi maka dia akan memperluas pangsa pasar. Ya, selangkah lebih maju, apalagi dengan adanya media sosial seperti sekarang ya. Kalau kalian punya teman banyak, punya media sosial yang kuat gitu ya, kalian bisa memasarkan produk dengan mudah dan penjualnya tidak hanya di area itu, tetapi sudah ke level antar kabupaten, kota, bahkan antar provinsi seperti itu. Itu yang menurut saya merupakan salah satu gejala sosial bahwa di saat pandemi ini semua harus berubah. Semua harus mengikuti perkembangan zaman, termasuk guru-guru, siswa-siswa, semua harus belajar ya, menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Itu. Nah, selanjutnya, ini adalah salah satu contoh aja gambar. Ini gambar di sebelah kiri saya ada gambar orang yang masih sangat primitif, tradisional. Dia tinggal di hutan atau dia nomaden ya, dia berpindah-pindah tinggalnya karena memang masih sangat primitif. Sedangkan di sebelah kanan saya ini termasuk kelompok orang-orang yang sangat modern, dia sudah mengenal teknologi, mungkin dari segi cara bergaulnya juga berbeda dan sebagian besar pasti tinggal di perkotaan. Nah, dari dua gambar ini, saya ingin anak-anak bisa, kira-kira kalau kita disuruh membedakan, baik itu dari segi prinsipnya, gaya hidupnya, ataupun perilakunya dari kedua kelompok masyarakat di atas, kira-kira bedanya di mana ya, dua kelompok ini? Silakan. Apa perbedaan? Ini menurut bahasa kalian sendiri ya, tidak usah cari di internet. Menurut kalian sendiri kira-kira apa bedanya dari dua kelompok masyarakat ini? Saya mau jawab. Oke, silakan. Ini saya absen 39. Ya. Kalau menurut saya untuk kelompok orang yang di sebelah kiri itu mereka masih tertinggal dari teknologi. Terus untuk prinsip hidupnya, kalau menurut saya mereka lebih memfokuskan apa yang sedang terjadi sekarang gitu, Pak. Jadi cukup untuk mencukupkan apa yang dibutuhkan sekarang. Kayak misalnya bisa dilihat dari tempat tinggalnya, saya asumsikan sebagai tempat tinggalnya, itu kan tidak mungkin di situ berlama-lama kan, Pak, karena pasti akan rusak atau memang bahaya di situ. Nantinya mereka bakalan pindah tempat atau membuat tempat tinggal yang baru. Lalu kalau menurut saya orang-orang yang seperti ini mereka biasanya tinggal dekat dengan keluarga atau kelompoknya seperti itu, Pak. Jadi mereka selalu bersama. Terus kalau orang yang di sebelah kanan, kalau menurut saya tipe-tipe manusia yang udah modern itu mereka memikirkan apa yang terjadi berikutnya, atau mereka tuh udah punya bayangan apa yang ingin mereka lakukan berikutnya. Jadi lebih ke visioner gitu. Dan untuk gaya hidupnya sendiri, kebalikan dari orang yang sebelah kiri, lebih individualis, soalnya teknologi di sekitar, lalu juga kemajuan zaman bikin orang-orang modern seperti ini mampu hidup tanpa harus bertemu langsung dengan orang-orang lain, Pak. Menurut saya seperti itu. Ya, sangat bagus apa yang disampaikan oleh Vindi tadi ya, saya tulis dulu. Jadi Vindi menyoroti bahwa dari segi cara berpikirnya
bahwa orang yang tradisional itu cenderung ya apa yang saat ini aja gitu. Tapi kalau orang yang modern itu cenderung visioner, dia akan berpikir beberapa langkah lebih maju, dia akan memikirkan beberapa tahun ke depan saya harus ngapain. Kalau nanti saya punya anak di umur sekian, saya nanti harus punya rumah di usia berapa, saya nanti harus menyekolahkan anak saya di mana, bagaimana dengan sistem transportasi saya nanti, bagaimana dengan pendidikan anak saya, dan seterusnya. Jadi orang yang modern dia lebih visioner. Dari segi apa ya, perilakunya orang yang modern tentu lebih individualis karena dia mampu mencukupi kebutuhan sendiri dengan alat-alat teknologi yang ada di sekitarnya gitu ya. Tapi yang sebelah kiri dia cenderung hidup bersama-sama, kesadaran kolektifnya kuat ya, lalu dia juga solidaritasnya kuat, dan kita bisa lihat ya bahwa orang yang modern itu dia lebih ada spesialisasi dalam pekerjaan. Dari ragam pekerjaan ada banyak dan orang punya keahlian khusus di bidang-bidang tertentu. Masyarakat tradisional tentu mereka karena melakukan bersama-sama sehingga tidak perlu adanya spesialisasi. Sebenarnya masih ada banyak sekali ya, misalnya dari segi cara mereka menghargai waktu dan lain sebagainya. Itu merupakan perbedaan dari masyarakat yang ada di kiri dan yang di kanan ini. Oke. Nah yang ini mudah ya. Pertanyaannya ini mudah. Jadi ini hanya ilustrasi saja. Ada internet, ya, ada internet, dan ini ada gambar plus dan minus gitu. Berarti internet ini ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Saya ingin anak-anak memberikan penjelasan kira-kira bagi kehidupanmu sendiri ataupun bagi masyarakat luas, apa ya dampak dari positif internet ataupun negatif internet ini. Nah, silakan, siapa saja. Siapa penyoba Pak? Christopher Jonathan dan 9. Ya, silakan. Kalau untuk positifnya tuh kita tuh untuk saya sendiri tuh bisa menambah wawasan dan pengetahuan, karena kan ilmu pengetahuan lebih cepat dan lebih mudah diakses melalui internet. Untuk mungkin kalau untuk negatifnya sendiri itu munculnya berita-berita pornografi, terus munculnya berita-berita hoax yang sering terjadi, terus sering terjadi penipuan, sama mungkin untuk banyak menampilkan video-video kekejaman seperti atau sadis gitu Pak, menurut saya sendiri. Oke, ya. Jadi intinya positifnya menurut Christopher dan bagi Christopher sendiri adalah menambah wawasan, juga negatifnya juga banyak ya, ada penyebaran video porno, hoax dan seterusnya. Oke, terima kasih Christopher. Ada yang punya pendapat lain selain Christopher? Ini pengalaman pribadi ya, boleh ya, apa saja jawabannya? Itu sambil menunggu jagung manisnya nggak jalan-jalan ya, bikin berisik. Ayo, ada yang berpendapat? Silahkan ini ya. Ini pertanyaan yang sangat mudah karena di kalian sendiri. Baru ada 8 siswa ya yang berpendapat di sini. Ayo, yang lain belum, masih 32 anak. Saya mau nyoba Kak. Ya, silahkan. Misalnya kayak mudah melakukan transaksi jual beli barang gitu Pak. Oke, Dampak itu positifnya. dampak positif ya. Kalau dampak negatifnya kayak contohnya tuh kayak menyebarkan informasi yang palsu Pak. Kayak berita-berita hoax palsu gitu Pak. Oke, ya. Ada lagi? Oh ya, ini siapa tadi belum menyebutkan nama, saya nggak tahu. Oh, Angga Pak. Nah, oke, sebentar saya tulis dulu Angga. Oke, jadi menurut Angga tadi dalam jual beli barang ya itu lebih merupakan dampak positif ya, karena tadi memudahkan manusia, dan dampak negatifnya adalah adanya hoax. Nah, berarti dari dua jawaban teman kalian tadi ya itu pendapat masing-masing ya. Sebenarnya kalau kalian sendiri melihat tentu ada banyak sekali dampak positifnya atau dampak negatifnya. Misalnya kayak sekarang nih,
di masa pandemi itu kan orang menghindari untuk bertemu secara langsung ya. Dalam hal komunikasi, misalnya ada yang mau mencari pekerjaan. Kalau zaman dulu kan orang pergi ke kantornya, naruh lamaran gitu ya, pergi ke kantor-kantor. Kalau sekarang kan semua ada di internet, lowongan pekerjaan di internet, kita melamar pun lewat internet karena kirim email, kirim CV seperti itu. Dan ada banyak sekali sebenarnya, tergantung dengan bagaimana cara kita memanfaatkan. Karena internet ini seperti pisau ya, kalau di tangan yang tepat ya dia akan menjadi baik, tapi kalau di tangan orang yang salah dia akan menjadi buruk. Itu. Nah, selanjutnya ini 2 pertanyaan terakhir. Ini ada ilustrasi orang atau cewek ini ya yang bawa belanjaan banyak banget ini. Ini masih terkait dengan konsumerisme tadi. Pertanyaan saya adalah, apa yang kira-kira harus dilakukan oleh masyarakat agar tidak terjebak dengan gaya hidup yang konsumtif? Tuh pertanyaannya. Saya Pak mau nyoba Pak. Ya, silakan. Nama saya John Mozart, absen 18. Ya, John pecah rekor ini. John berpendapat. Silakan John. Menurut saya buat menangani tindak konsumtif yang boros itu harus paham sama prinsip primer, sekunder, tersier Pak. Kalau primer itu harus tahu mana yang utama, sekunder apa kebutuhan kedua, tersier kebutuhan yang boleh dibeli tapi nggak benar-benar butuh Pak. Gitu Pak. Berarti intinya kita harus paham dulu ya, mana yang termasuk kebutuhan primer, tersier, dan sekunder dan tersier kita. Dan kita harus memprioritaskan dulu uang kita harus dipakai ke yang mana nih. Itu ya kesimpulannya ya, Jones. Ya Pak. Oke, makasih, jawabannya sangat menarik ya. Ada yang lain selain John tadi? Silahkan, yang lain. Ada tadi misalnya kalau saya mengingat. Oke, silakan sebutkan nama. Putri absen 34. Ya. Kalau menurut saya itu membiasakan diri hidup hemat sejak dini, terus sama mementingkan hal-hal yang sangat diperlukan. Yang nggak guna gitu nggak usah dibeli, kayak keperluan kita sendiri gitu. Berarti memaksimalkan ya sebenarnya yang mana yang perlu dibeli nih, dan kita harus hidup hemat juga. Ya. Tapi kadang-kala gini loh, contoh ya, ada orang yang pendapatannya 3 juta rupiah, dia cukup gitu ya, karena dia juga menyesuaikan pengeluarannya dengan pendapatan yang dia miliki. Tapi ketika orang itu dapat pekerjaan yang lebih bagus, ini true story ya, karena saya punya teman yang seperti ini. Misalnya dia jadi naik 15 juta rupiah. Ternyata juga cukup aja, maksudnya nggak bisa menabung banyak gitu ya. Karena seiring dengan naiknya pendapatan, maka akan diiringi juga dengan gaya hidup juga gitu. Tuh. Dan ini memang fakta yang terjadi karena kadang-kala kita terlena atau terjebak dengan gaya hidup yang konsumtif. Yang seharusnya kita bisa ketika kerja kita bisa bawa bekal sendiri, makan dari rumah, disiapkan oleh orang tua atau suami atau istrinya. Tapi karena menuruti gengsi kita makan siang di restoran misalnya, ya nggak masalah sih, cuma kalau itu tidak sesuai dengan kemampuan orang itu, jatuhnya jadi tindakan yang konsumtif yang tentunya nanti bisa besar pasak daripada tiangnya kayak gitu. Jadi ini harus dilakukan oleh anak-anak ya, bagaimana mengelola uang nanti kalau kalian sudah punya pekerjaan, sudah bisa punya penghasilan sendiri. Nah ini tentu harus bisa di-manage dengan baik gitu. Nah, terakhir, ini saya tampilkan gambar tentang orang-orang yang sedang berada di dunia industri lah ibaratnya gitu. Orang-orang yang sedang bekerja atau pekerja pabrik, kan kayak di Kabupaten Bekasi, Kabupaten Tangerang, termasuk juga di Karawang, itu kan daerah-daerah pabrik ya, daerah-daerah industri. Kalau
Kalau Jakarta memang hanya sebagian kecil saja yang daerah industri, tapi yang lain kan kota jasa dan perdagangan sebenarnya kalau Jakarta ini. Nah, menurut kalian apa sih dampaknya industrialisasi bagi kehidupan masyarakat luas, baik dari segi positif ataupun dari segi negatifnya? Itu pertanyaan saya. Saya Pak pengen nyoba Pak. Ya, silakan. Christopher Jonathan, absen 9. Kalau untuk menurut saya dampak positifnya itu dari industri ini itu terbukanya lapangan pekerjaan, terpenuhnya berbagai kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat, terus untuk pendapatan atau kesejahteraan masyarakat tuh bisa meningkat. Tapi untuk negatifnya itu sering terjadinya pencemaran udara, air, dan tanah tuh sebagai akses negatif dari proses produksi ini sendiri. Nah, terus lahan pertanian kita ini tuh semakin berkurang, terus naiknya suhu bumi dan penduduk perkampungan dekat pabrik dapat terserang penyakit pernapasan, Pak. Oke, berarti ada dua sisi ya. Dampak negatifnya tentu terutama berkaitan dengan lingkungan ya, karena konversi lahan produktif misalnya sawah yang harusnya untuk lumbung pangan jadi tempat industri, atau juga pencemaran tanah, air, udara, itu juga termasuk dampak negatif dari ini. Termasuk juga mudah terserang penyakit tadi. Dan dampak positifnya, ya ini membuka lapangan pekerjaan dan menggerakkan perekonomian karena barang-barang kebutuhan tercukupi dengan adanya industri. Oke. Ada yang punya pendapat lain selain Christopher tadi? Saya Pak. Ya, silakan. Kalau menurut saya dampak positifnya itu kayak menghemat divisi negara, sama terbukanya usaha-usaha lain di luar bidang industri, sama penundaan usia nikah. Kalau dampak negatifnya itu kayak menurunkan budaya gotong royong antara warga masyarakat, sama perkembangan paham industrialisasi, sama terjadinya permukiman kumuh di kota-kota. Sama apa yang terakhir? Terjadinya permukiman kumuh di kota-kota, Pak. Pemukiman. Oh ya, ini siapa ini yang berpendapat? Pak Fitri, absen 34. Pak Fitri, ya. Jadi menghemat devisa negara ya, karena ya tentu kita tidak perlu impor barang lagi kan, dengan ada industrialisasi di dalam negeri kita bisa memproduksi sendiri, itu juga bisa menghemat devisa negara, dan juga kita bisa banyak hal tadi ya, dan dampak negatifnya juga sudah disebutkan oleh Sabini tadi. Oke, anak-anak, terima kasih. Itu yang bisa kita pelajari hari ini. Sebenarnya ada banyak sekali pertanyaan, cuma ini sebagai refleksi saja bahwa saya menginginkan kondisi kelas kita itu lebih aktif gitu ya, lebih aktif, lebih banyak siswa yang berpendapat, lebih banyak siswa yang berbicara, apapun itu jawabannya, karena tidak akan ada yang menertawakan apa jawabannya itu. Saya sangat menghargai setiap kata yang diucapkan oleh seorang anak itu pasti butuh proses berpikir yang panjang, dan kita semua sebenarnya di sini sedang belajar ya. Saya ataupun kalian itu juga termasuk semua orang yang sedang belajar, dan saya harap nanti ke depannya anak-anak juga lebih aktif berpendapat gitu ya, apalagi nanti materi setelah ini kita penelitian sosial, jadi kita perlu banyak tanya jawab soal ini. Ya, silahkan sekarang karena sudah selesai, silahkan buka Google Classroom-nya. Sekarang silahkan untuk dibuka Google Classroom-nya. Baru kalian bisa isi. Kira-kira performa kalian hari ini itu yang mana? Apakah termasuk yang aktif berpendapat, atau paling tidak pernah berpendapat, itu bisa termasuk aktif ya, atau termasuk yang ya saya masa bodoh lah terhadap pelajaran, yang penting saya ikut aja gitu. Atau saya sebenarnya pengen berpendapat nih karena karena saya malu mungkin, atau karena saya ngerasa susah untuk merangkai kata. Silakan. Jadi anak-anak silakan memilih jawaban yang ada di sini. Ya, silakan memilih jawaban dari sini dan berikan satu alasan mengapa memilih jawaban itu di kolom komentar pribadi. Jadi hanya saya yang bisa membaca, jangan di kolom komentar kelas ya.
di kolom komentar pribadi, sehingga saya bisa memahami karakteristik masing-masing anak. Karena tadi di kelas lain sebenarnya saya mau Pak berpendapat, cuma saya selalu kalah cepat karena saya harus butuh proses berpikir yang lama. Karena saya cukup malu, saya tidak bisa menyusun kata-kata yang baik, saya takut ditertawakan dan seterusnya. Ya silahkan ya mengisi sesuai dengan apa yang kamu hadapi saat ini. Itu saja. Ya, untuk terakhirnya sebelum saya tutup, saya harus foto dulu siapa yang hadir hari ini. Saya foto dulu. Berarti tadi yang izin ada Marit Saadil sama Nur Ain ya. Saya belum tahu nih kalau yang di sini yang tidak hadir siapa. Tadi lengkap Pak, 38 orang masuk. Ya, selain itu kan, berarti selain Maritza sama Nur Ain, berarti semua masuk ya? Iya Pak. Saya cek dulu. Oke, anak-anak, saya sudah cek untuk presensi hari ini. Terima kasih atas kehadiran dan kerjasamanya. Masih ada 20 menit, silakan digunakan untuk istirahat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih.